Untuk sosialisasi Media 1, saya persilahkan kepada Bu Rahayu Widaryanti untuk mensosialisasikan terkait dengan apa yang sudah disampaikan dari Dinkes Provinsi DIY terkait dengan penugasan kita sebagai vaksinator di meja 1. Ini waktu dan tempat mungkin saya persilahkan kepada Bu Rahayu. Monggo. Nanti kalau ada Oke, pertanyaan atau ada tambahan, nanti mungkin teman-teman yang kemarin datang atau ikut sosialisasi untuk menambahkan. Gitu. terima kasih Mas Denny untuk kesempatannya. Mohon izin Pak Wahyu untuk menyampaikan hasil kami kemarin ikut sosialisasi di Dinas Kesehatan Provinsi. Izin share screen terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mewakili teman-teman yang kemarin ikut sosialisasi di Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang besok bertugas untuk menjadi vaksinator, terutama semuanya di meja 1. Jadi kita dari Universitas Respati mendapatkan bagian di meja 1 semuanya. Adapun untuk vaksinasi ini kerjasama Dinas Kesehatan Provinsi dengan Traveloka. Untuk lokasinya nanti kita di JEC Hall Bima B dan C. Jadi untuk mekanismenya terutama untuk hari pertama yaitu Senin 26 April 2021 harap datang jam 6.30, ini khusus untuk yang hari pertama. Jadi jam 6.30 itu sudah sampai JEC untuk cek aplikasi. Karena nanti untuk username sama password itu akan diberikan kalau bisa besok pas hari Minggu di gladi bersih atau paling lambat hari Senin jam 6.30. Kemudian untuk mekanismenya, jadi nanti kita masuknya itu lewat pintu barat. Jadi pintu barat itu kemudian absen. Setelah absen kita ambil APD di ruangan yang telah ditentukan. Setelah itu nanti kita bertugas. Begitu juga dengan nanti setelah selesai kita juga keluarnya melalui pintu barat. Kemudian untuk laptop itu sudah disediakan dari pihak Dinas Kesehatan sehingga kita tidak perlu lagi membawa laptop. Untuk username sama password akan diberikan pada hari Minggu. Kemarin dari Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan bahwa akan dilaksanakan gladi pada Minggu jam 13 di JEC. Tapi kalau misalkan hari Minggu itu password sama username-nya belum bisa digunakan, maka akan diberikan pada hari Senin, sehingga diharapkan yang piket bagian hari Senin 26 April itu diharapkan datang jam 6.30. Kemudian kita semuanya mendapatkan di meja 1, itu untuk seleksi sebelum meja registrasi itu nanti, atau meja 0 sebutannya, meja itu nanti dilakukan oleh Veloka. Sehingga kita itu di meja di dalam hall BD. Kalau untuk yang seperti kita kemarin vaksin yang meja luar yang dilakukan oleh, kalau dari kita dikoordinir sama Dokter Tias, kalau ini nanti dikoordinir oleh dari Traveloka. Adapun pertanyaan kita nanti itu ada 3 kategori, yaitu dari guru, wisata, dan lansia. Nah, besok kita itu semuanya mendapatkan di bagian meja pendaftaran. Meja pendaftaran itu namanya meja 1A. Untuk linknya itu kita menggunakan piker bpjs kesehatan.go.id/vaksin. Kalau misalkan hanya piker bpjs kesehatan.go.id itu yang digunakan untuk BPJS di puskesmas, sehingga kalau kita harus ada slash vaksinnya. Kemudian untuk login, untuk tampilan pertamanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti ada yang selanjutnya nanti setelah login akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini pertama kali login. Kalau kemarin nyoba di Dinas Kesehatan itu kita menggunakan akunnya
3. Kemudian nanti setelah kita login, tampilannya seperti ini. Langkah berikutnya adalah nanti akan ada tampilan seperti ini. Jadi kita harus klik OK karena kita baru pertama kali mendapatkan hak akses dari petugas registrasi. Sehingga harus diklik OK aja. Kemudian nanti pilihnya entry vaksinasi di bagian catatan pelaksanaan vaksin. Kemudian nanti setelah kita login tadi, kita akan keluarnya seperti ini. Jadi nanti ada form registrasi. Jadi nanti peserta vaksin itu kan akan datang membawa form yang kemarin untuk screening itu sama KTP. Nah, kita bisa mengklik berdasarkan nomor tiket ataupun nomor NIK. Kalau kemarin sih disarankannya berdasarkan NIK KTP. Sehingga nanti kita klikkan di sini, klik berdasarkan NIK. Kemudian masukkan nomor NIK-nya. Nanti kalau sudah masukkan nomor NIK, di sini akan keluar nomor tiketnya, nomor NIK, nama, tempat tanggal lahir, dan nomor HP. Kemudian ini nanti karena kami kemarin tidak dikasih akses untuk nomor NIK, sehingga saya hanya screenshot saja dari tampilannya di Dinas Kesehatan kemarin. Jadi setelah muncul namanya yang ada di sini, nanti kita klik registrasi, sehingga datanya itu akan bergeser ke bagian kanan. Sebelum kita klik registrasi, datanya itu akan ada di sini. Di sebelah kolom kiri dan sebelah kolom kanan ini akan kosong. Setelah kita klik registrasi, maka data yang di bagian sebelah kiri ini dia akan berpindah ke data sebagian kanan. Nah, kalau data sudah sampai di bagian kanan ini berarti tugas kita di meja 1 sudah selesai. Dan ini harus memastikan bahwa NIK, nama, tempat tanggal lahir itu benar dan sesuai KTP. Nah, kemarin kasus-kasus yang terjadi sebelumnya itu ada data yang tidak sesuai dengan misalkan namanya tipe gitu ya. Jadi NIK-nya sesuai, kemudian namanya kok tidak sesuai. Maka kita harus menggunakan ganti akun menjadi akun 1B. Akun 1B ini akun kemarin diwanti-wanti sekali untuk tidak menyebarluaskan akun tersebut, karena kalau menggunakan akun verifikator itu kita bisa menambahkan data peserta vaksin, bisa mengubah data peserta vaksin, sehingga ini untuk data yang verifikator kemarin pas waktu kami sosialisasi, kami juga tidak diperkenankan untuk mencoba untuk yang akun verifikator ini, tapi dijelaskan di sana. Kemudian ini masalah yang sering terjadi. Kita sering salah login. Jadi misalkan sudah login 3 kali gagal, maka kita harus menunggu waktu beberapa menit kemudian baru bisa diulangi login. Kemarin karena ini kan aplikasi itu kalau 3 menit kita tidak sentuh, tidak apa-apakan, dia otomatis akan keluar sendiri, sehingga nanti kalau kita mau masukkan data lagi, kita harus login lagi. Karena username sama password-nya itu terdiri dari ada karakter, sehingga kemarin disarankan untuk kita menyimpannya di notepad, sehingga nanti tinggal copy paste saja, tidak perlu mengetik ulang seperti itu jadi caranya. Nah, ini masalah yang terjadi kemarin, yang pertama karena salah login. Kemudian masalah yang kedua adalah peserta sudah terdaftar di vaskes lain tetapi gagal vaksin. Jadi kemarin ada kasus peserta misalkan sudah terdata di puskesmas A, kemudian setelah meja 1 selesai ternyata tidak lolos screening. Kemudian dia mengikuti vaksinasi massal, maka ditulis secara manual, dan karena pasien telah terdaftar di vaskes lain. Jadi nanti kita ada form manual, nanti kita bisa download Excel-nya, form Excel-nya kita bisa download.
Nah, nanti kalau kasus seperti itu, misalkan saya nih, Rahayu Widaryanti sudah terdaftar di Puskesmas Kalasan. Ternyata saya tidak lolos di screening. Kemudian saya hari berikutnya mengikuti masal di JEC. Nah, itu kita tidak bisa mengklik pendaftaran lagi karena itu sudah terdaftarkan di Puskesmas Kalasan. Kemudian kita kalau mau menggunakan akun 1B tidak bisa karena itu sudah terdaftar di tempat lain, di Vaskes lain. Jadi kalau misalkan mau mendelete, yang mendelete harus Vaskes tempat saya mendaftar tadi. Misalkan saya di Puskesmas Kalasan tadi, harusnya yang mendelete dari Puskesmas Kalasan. Nah, kalau misalkan terjadi kasus seperti itu, maka kita tulis secara manual. Jadi nanti kita rekap manual. Nanti yang mengkonfirmasi ke Puskesmas Kalasan itu dari pihak Dinas Kesehatan. Kemudian saat merekap manual tetap dituliskan bahwa peserta vaksin tersebut telah terdaftar di Vaskes mana, kemudian tanggal pendaftarannya kapan. Nah, kasus yang sering terjadi lagi itu jika NIK atau nama atau tempat tanggal lahir itu belum terdaftar. Jadi misalkan ada peserta vaksin, tapi setelah kita cari berdasarkan NIK ataupun nomor register tidak ada, maka kita menggunakan akun verifikator 1B. Nah, nanti di akun verifikator 1B itu kita bisa menambahkan peserta vaksin. Kemudian setelah kita tambahkan, setelah kita menggunakan akun 1B, maka kita logout, kita kembali ke akun 1A untuk mendaftarkan. Jadi jika hanya berhenti di 1B, maka peserta tersebut juga belum bisa terdaftar untuk vaksin hari tersebut. Sehingga kita di sini kemarin diberikan akun 2, jadi untuk akun 1A itu untuk pendaftaran dan akun verifikator itu untuk akun 1B. Nah, kemudian karena ini aplikasinya sama-sama menggunakan Picker, kalau kita membuka dua aplikasi akun 1A 1B itu tidak bisa, sehingga kita direkomendasikan untuk menggunakan dua browser. Misalkan satu menggunakan Mozilla, yang satu menggunakan Chrome, seperti itu. Jadi kalau dua-duanya menggunakan Mozilla tidak bisa. Jadi besok kita kalau misalkan mendapatkan kasus jika NIK atau namanya salah, tidak sesuai KTP atau typo, itu kita bisa mengganti datanya menggunakan akun verifikator 1B. Nah, ini tadi yang saya sampaikan untuk input manual, kita filenya dapat di-download di menu pendaftaran pertama. Jadi saat kita tadi setelah login, sebelum masuk ke entry vaksinasi, kita bisa download dulu file Excel-nya di sini. Nah, di sini untuk download Excel-nya, dalam bentuk Excel-nya. Nanti kita ngisi di Excel. Kemudian untuk akun verifikator 1B, akun ini digunakan untuk membenahi data. Jika terdapat perbedaan data atau untuk mendapatkan data yang belum terdaftar. Misalkan tadi yang sudah saya sampaikan, pasiennya sudah datang tetapi dia belum terdaftar, maka kita bisa tambahkan menggunakan akun verifikator 1B. Kemudian kalau menggunakan akun 1B, itu harus kita pastikan dulu data itu benar. Karena kalau sudah di-save, sudah tidak bisa diubah lagi. Jadi harus dipastikan nama, NIK, dan tempat tanggal lahir itu sudah benar. Kemudian ini yang sudah saya sampaikan tadi, jika membuka dua akun sekaligus, akun 1A dan 1B, maka menggunakan dua browser yang berbeda. Bisa menggunakan Mozilla dan Chrome atau browser yang lain. Kemudian akun verifikator yang telah diperbaiki datanya langsung masuk lagi ke 1A. Jadi misalkan tadi ada kasus seorang peserta sudah datang ke sana, setelah kita cek nomor NIK-nya ternyata itu belum terdaftar sebagai peserta vaksinasi. Nah, itu kita bisa tambahkan menggunakan 1B. Setelah kita dari 1B, kemudian kita masuk lagi akun 1A untuk mendaftarkan. Karena kalau tidak didaftarkan, nanti meja kedua, meja ketiga, dan meja keempat tidak bisa untuk mengakses. Seperti itu. Kemudian tambahan lagi,
misalkan nih ada kasus peserta sudah didaftarkan di meja 1, kemudian ternyata di meja 2 tidak lolos screening. Di meja 2 misalkan tekanan darahnya terlalu tinggi, itu sehingga disuruh istirahat terlebih dahulu, nanti setelah beberapa waktu diulangi lagi, tetapi misalkan tetap tidak bisa, maka akunnya bisa di-delete ya. Jadi nanti meja 2 yang akan mendelete. Tapi kalau meja 2-nya tidak mendelete, maka yang mendelete nanti dari meja 1 seperti itu. Mungkin dari teman yang lain mau menambahi, Mas Denny, Pak Adi yang kemarin ikut. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya terkait, mungkin bisa di-share Mbak, terkait pada waktu sudah login. Nah, nanti yang di slide keberapa? Bentar, saya. Nah, Slide ketiga itu Mbak Ayu. ya. Kan Nah, di ada slide pilihan keempat ya. Kalau saya Keempat. Nah, slide keempat ya. Nah, nanti di slide itu kan ada ini ya, 4 kemudian ke 5 kalau nggak salah Mbak. Pas masuk regis Mbak. Pas sudah entry vaksin. Nah, nanti ini. Bapak Ibu di status penugasan itu Bapak Ibu. Sebelah. Sebelumnya, Bu. Sebelumnya. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu di status penugasan saat ini, di situ Bapak Ibu nanti ada kotak di situ, kemudian klik. Nah, di situ klik nanti ada 3 pilihan. Nanti Bapak Ibu klik yang petugas pendaftaran nih. Nah, yang ya, ini. Jangan lupa. Ya, petugas pendaftaran di situ. Oke, kemudian nanti untuk menghapusnya, kalau misalkan di screening di meja 2 tidak lolos, kemudian di meja 2 nggak dihapus, maka Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rahayu untuk menghapus ya. Nah, menghapusnya itu di slide berikutnya, Mbak. Nah, di sebelah kanan ini di sini ada kotak untuk menghapus nanti, ya. Ya, nanti Bapak Ibu menghapusnya di situ. Gitu. Di sebelah nomor 1 ini ya, Mas Den. Iya, di kotaknya itu, di pas yang nomor 1, misalnya nomor 1 ini ada siapa ya, bla bla bla, Bapak Ibu geser aja, nanti ada di situ untuk menghapus, delete. Nah, di bagian sini nanti ya, ada gitu. kotak untuk penghapusnya. Karena kalau tidak dihapus, maka yang bersangkutan itu tidak bisa vaksin di tempat yang ditentukan, ya, bisa vaksin ya itu. Mungkin ada lagi, Bapak Ibu. Mas Denny tanya. Iya. Kalau di meja 2 tidak lolos, otomatis meja 1 juga harus menghapus ya? Enggak, kalau misalkan di meja 2 sudah dihapus, Bu, Mbak Vika, maka otomatis sudah hilang datanya. Maksudnya di registrasi sudah nggak ada. Oh gitu. Iya. Berarti kita nggak perlu menghapus Ya, manual. kecuali kalau di meja 2 nggak dihapus, maka tugas kita harus menghapus gitu. Oke, matur nuwun. Iya. Pak Denny tanya dong. Nggih, sinten nggih? Lala, Pak, Lala. Oh, Bu Lala, Bu Lala, monggo. Maaf, kalau misalnya kan tadi nggak lolos, meja 2 itu tidak dihapus, bagaimana kita tahu kalau di meja 2-nya tidak dihapus? Jadi yang menghapus dari meja 1 gitu. Ya, mungkin Pak Adi, kemarin dijelaskan ya Pak Adi. Mohon izin, kalau misalnya di meja 2 belum dihapus, harusnya meja 2 itu mengarahkan ke meja 1 untuk tidak jadi istilahnya ke proses berikutnya ke meja 3 ya, untuk validasi, atau yang nanti setelah di screening di meja 2 kan nanti ada dari tim medisnya ya untuk memvalidasi apakah divaksin atau tidak. Baru kemudian nanti di meja 4 itu nanti vaksinnya. Nah, ketika di situ misalnya dari hasil misal screeningnya tekanan darahnya misalnya tinggi ya, misal 180 atau 200 kan biasanya diobservasi suruh istirahatkan dulu 15 menit atau 10 menit, terus kemudian biasanya ditensi ulang. Nah, ketika masih tinggi ya mau tidak mau kan biasanya kan dibatalkan ya untuk vaksinasi di hari berikutnya, atau pasiennya apa istilahnya ya dianjurkan untuk minum obat ya untuk mengontrol kaitannya dengan hasil screeningnya tadi yang misalnya tidak memenuhi tadi. Gitu. Nggih, Pak Adi. Berarti nanti untuk yang tidak lolos di meja 2 itu nanti
semisal meja 2 belum dihapus, berarti nanti diarahkan ke meja 1 untuk menghapus ya. Jadi kita yang di meja 1 menghapus gitu nggih. Ya. Mohon izin Pak Sama Denny. coba ya, saya share. Saya mungkin ini pengalaman saya kemarin pernah bertugas di meja 2 di JEC. Itu seperti yang tadi disampaikan Pak Adi, biasanya di meja 2 kemarin dikasih briefingnya, kalau misalkan tidak lolos dan dinyatakan memang tidak lolos bukan karena misalkan harus bisa di treatment, jadi memang nggak bisa diberikan vaksin, itu memang langsung disuruh kembali ke meja 1, otomatis. Jadi nanti dari meja 1 yang diminta langsung menghapus data, gitu. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi, Pak Adi, Pak Denny. Ada lagi? Oh ya, nanti Bapak Ibu tolong password dan usernya jangan di list ke orang lain ya. Jadi hanya untuk kita sendiri. Kemudian tadi kemarin pesannya nggak boleh mengotak-atik ya. Misalkan kan dapat akun verifikator yang 1 ping ya. Jadi Bapak Ibu nggak boleh mengotak-atik ya. Itu sangat rahasia sekali karena itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Oh ya, mungkin tambahan ya Bapak Ibu, tadi yang terkait misalkan pada waktu vaksinasi ternyata orang tersebut sudah terdaftar di vaskes lain, nanti Bapak Ibu itu juga menuliskan di form screeningnya. Jadi di form screeningnya yang sudah dituliskan NIK dan sebagainya itu ya. Jadi dituliskan bahwa tadi ya sudah dijelaskan Mbak Ayu, itu sudah terdaftar di vaskes apa dan sebagainya, tanggal berapa dan sebagainya, itu Bapak Ibu menuliskan di form screeningnya. Sehingga nanti untuk meja 2 sudah tahu, meja 3 sudah tahu, nanti meja 4 juga sudah tahu, dan nanti akan dikumpulkan datanya supaya nanti akan diubah ya, akan dilaporkan ya oleh Dinkes Provinsi gitu. Ya, pertanyaan Pak Dani. Ya Pak Dani. Bu Ayu, terkait dengan data pasien yang sudah terdaftar di vaskes lain itu, tahunya dari mana Pak Deni? Dari belangko yang dibawa atau begitu kita cari itu sudah terdaftar di vaskes lain? Seperti itu Pak Deni. Itu di 3 itu Mbak, di yang awal itu. Ini saya coba share screen aja, Pak Denny langsung bisa login ya. Coba ya. Baik, bisa kelihatan ya. Ini kan nanti aplikasinya Picare Vaksin ya. Jadi ketik aja kata kuncinya Picare Vaksin. Bawah itu aja. Nah, karena nanti kalau Picare saja nanti diarahkan ke BPJS. Picare BPJS contoh kayak gini. Kemarin saya coba. Picare saja ya. Kalau nggak lengkap soalnya dia diarahkan ke beda menu. Nah, ini kan tulisan primary care. Kalau yang tadi kan ada vaksinasinya. Nah, yang betul yang ada vaksinasinya. Terus nanti masukkan usernya nanti sudah dikasih ini contoh ya, langsung coba. Contoh yang kemarin. Yang kemarin ya. Kalau nggak diubah. Dan tidak ada overlapping. Nah, ini sudah masuk. Kemudian tampilannya nanti seperti ini. Nah, terus nanti di sini untuk entry datanya lewat sini, entry vaksinasi. Nah, di sini menunya adalah bukan yang daftar penerima vaksin, tapi ke pencatatan pelaksanaan vaksin. Yang kedua, nanti klik di sini. Nah, ini tadi tampilan yang tadi. Di sini pastikan di sini petugas pendaftaran, karena di sini ada menu yang lain. Petugas screening dan petugas observasi. Ini kalau yang tadi meng-cancel tadi misalnya ada tidak lolos tadi di screening, itu nanti bisa dihapus datanya dari sini, dari petugas screeningnya atau dari petugas observasinya. Sehingga nanti kalau mau pindah data ini pindah ke menu ini, sebenarnya klik di sini terus kemudian ubah user ini. Nanti di sini berganti statusnya menjadi petugas screening. Nah, di sini untuk dia tahu vaskesnya tadi sudah masuk ke sini atau belum, itu dengan cara mengetikkan bisa nomor tiketnya atau NIK-nya, pastikan di sini. Jadi kalau yang disarankan sih kemarin pakai nomor NIK dari KTP.
Terus di sini tinggal dimasukkan misalnya contoh punya saya ya. Nah, ini datanya sudah masuk. Tinggal nanti saya registrasi langsung muncul di sini. Tapi karena saya vaksinnya dulu yang pertama ada di Prambanan, sehingga saya nanti di sini nggak bisa gitu. Jadi sudah kedaftarnya di Prambanan. Nah, ini nomor tiketnya nanti yang ya dapat juga nanti ketika masuk itu kan nanti dari petugas meja 0 ya, ada petugas yang dari Traveloka-nya yang nanti istilahnya memenuhi nggak syarat tadi yang tiga kategori tadi dari bagian lansia, pariwisata, sama guru atau dosen, maksudnya di layanan itu. Nah, syarat umum soalnya belum bisa masuk kan. Gitu. Baru nanti setelah data sudah betul, baru kemudian di sini klik registrasi, nanti muncul di sini datanya. Begitu tambahnya. Mungkin itu Pak. Coba kalau tadi yang udah tervaksin ya Pak ya. Yang sudah vaksin siapa? Tiga mati. Yang kemarin. 3 ini Pak. 3 itu Pak. Berapa? Yang sampingnya cari itu Pak. Nomornya berapa Pak ini? Kurang jelas. Nomor ya. Punya Pak Adi aja nggak apa-apa, nanti terus klik 3 ini lah. 3 sampingnya cari itu lah. Sampingnya NIK-nya. Pak Adi. Ya. Pak ini mohon maaf berarti nanti mengetahui dia terdaftar di Paskes lain, begitu kita masukkan NIK-nya langsung ada tulisan keterangan di sebelah di bawah daftar pemberian vaksin itu sudah ada keterangan Paskesnya yang sudah dia terdaftar ya, begitu Pak Denny. Atau di sini dia begitu kita klik seperti Pak Adi ini tidak ada nama di sebelah kanannya. Ini saya datanya bisa dihapus kan? Coba registrasi ya. Mas jangan registrasi. Pak Adi jangan registrasi. Jangan registrasi Pak. Tanggal pemberian vaksin itu sekian. Jadi ada pemberitahunya juga sih. Oh di sini begitu ya. Seperti ini berarti ya Pak Adi ya. Jadi sudah tercatat di tempat lain gitu pemberitahuannya. Iya. Tapi ini kan yang sudah vaksin, yang belum vaksin maksudnya Pak Adi. Tadi kan ada pasien yang belum vaksin, yang harusnya dia vaksin, tapi karena ada gangguan tekanan darah dan sebagainya. Coba klik yang bintang 3 itu, titik 3 itu loh, sampingnya cari itu loh Mas. Jadi NIK terus kalau nggak salah ya kemarin ya Mbak Ayu ya. Ya, bintang 3. Nah Ya, itu NIK sini, terus ada bintang 3 ini loh Mbak. Titik 3 ini loh, sampingnya cari kalau nggak salah. Masukkan NIK-nya. Nah itu ya. Masukkan NIK-nya. Masukkan NIK. Kemudian nanti ada keterangannya. Ya, contohnya Pak Adi aja. Nah, ini. Keterangannya ini. Betul. Jadi sudah vaksin pertama di Prambanan untuk vaksin pertamanya ya. Ini kalau klik registrasi berarti ya yang untuk vaksin berikutnya. Tapi ini tidak bisa karena beda tempat yang pertama dan yang kedua. Begitu ya Pak Denny. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu nanti kalau misalnya nggak terdaftar di sini ya Bapak Ibu nanti lihat di sini nih, cari ternyata dia vaksinnya misalkan vaskesnya adalah Harjolukito misalkan nih. Nanti Bapak Ibu menuliskan nanti di form screening yang sudah dibawa oleh masing-masing orang ya tadi ya yang diregistrasi gitu supaya nanti oleh Dinkes provinsi akan diisikan karena kita nggak bisa ngisi.
Jadi nanti kalau ingin tahu, kalau misalnya tidak bisa tadi di fase kedua, dia kliknya di sini yang 3 cari ini untuk mengetahui dia lokasi vaksinnya yang sebelumnya ada di mana. Tinggal masukkan nomor indikannya, nanti tadi muncul tadi vaksin sebelumnya. Ya, gitu. Jadi, Menambahi Pak Mas Adi minta tolong diklikkan yang tadi titik 3 ini. Oke. Jadi kalau misalkan ini nanti kita ketikkan kalau peserta tersebut baru terdaftar tapi karena gagal vaksin di vaskes yang lain, otomatis tanggal vaksinnya ini nanti tidak ada, jadi hanya ada nomor tiketnya. Itu dan tempat pendaftarannya harusnya sih di-delete sama tempat pendaftarannya yang nggak bisa itu. Tapi kalau misalkan di vaskesnya yang pertama dia tidak di-delete, maka yaitu kita menuliskan secara manual. Ngoten, terima kasih. Oh iya, berarti Bu Ayu, kalau di paskesnya yang awalnya itu tidak terdelete, baru kita entry secara manual. Tapi kalau dia sudah terdelete, otomatis kita bisa registrasikan kan di sistem. Nggih. Oh, Nggih, iya, begitu Pak Dan. Itu kata kuncinya ya. Nggih. Ya, karena maka kita entrykan manual. Tapi kalau terdelete bisa kita registrasikan secara online lewat PKR ini. Ya, baik, terima kasih. Ya, gitu. Mau mengklarifikasi lagi. Untuk yang divaksin massal di JSC ini dipastikan semua ini vaksin pertama atau ada yang vaksin kedua? Vaksin pertama, Pak. Vaksin pertama semua ya, Pak ini ya. Oke, baik. Karena udah kerjasama dengan Traveloka, jadi udah di screening di meja 0 nih. Siap. Matur nuwun Pak Denny, Bu Ayu, Pak Adi. Oke, Pak. Oh ya, nggih, tambahan Bapak Ibu, misalkan nanti Bapak Ibu diregistrasi tadi udah dijelaskan Mbak Ayu, ternyata pastikan NIK-nya, kemudian ada namanya salah, maka Bapak Ibu masuk akun yang verifikator nggih. Ya, gitu. Tanggal lahirnya salah, maka Bapak Ibu masuk ke akun verifikator yang 1B. Karena harus benar-benar benar ya di sini, gitu. Kalau datanya salah, maka ke akun datanya di sini salah. yang 1B. Ya, di sini ada salah nggak sesuai dengan KTP-nya. Nah, Bapak Ibu harus membenarkan sesuai dengan KTP-nya nggih. Ke akun yang 1B. Nah, setelah di 1B divalidasi ulang, ditanyakan benar nggak. Kalau sudah benar, Bapak Ibu save karena kalau dari datanya, kemudian kalau sudah di save masuk ke 1A lagi untuk register. Pak Denny, Lala Pak Denny. Bu Lala, monggo. Pak Denny boleh dikasih contoh nggak pas masuk akun verifikator? Akunnya kemarin nggak dikasih, Bu. Oh, kemarin nggak dikasih ya. Tapi itu, untuk linknya yang diketik beda ya? Maksudnya kan kalau yang tadi kan yang /vaksin/ apa itu. Nah kalau yang verifikator vaksin. sama atau beda? Kemarin sih nggak dicontohin soalnya itu yang jadi nanti Pak paling pada saat di sana mungkin pas gladi itu hari Minggu jam 13. Untuk gladinya kita juga ikut nggih? Kalau disarankan ikut terutama yang hari pertama. Oh, ngaten. Hari pertama ya. Selain hari pertama juga boleh ikut Pak kalau ada waktu. Yang bertugas selain hari Senin berangkatnya jam berapa Pak? 6.45 kemarin ya. 6.45. Maksimal jam 7 karena jam 8 gitu kita sudah mulai langsung layanan dari dinasnya. Berarti kalau tanggal lahirnya salah berarti langsung verifikator ya? Ya, langsung ke verifikator. Tanggal lahir itu ya salah ya. Tanggal lahir itu ya salah. Sertifikasi tanggal lahir salah. Jadi kalau NIK yang di sini hanya nomor telepon saja soalnya sih yang bisa diperbaiki, bisa diedit. Jadi kalau misalnya nomor teleponnya salah, nomor telepon ini pun bisa dipakai artinya 2 user, 2 pengguna itu nggak masalah. Karena ini hanya sifatnya kayak untuk pemberitahuan kalau istilah sudah divaksin dan sebagainya ini. Jadi tinggal kalau kosong juga nggak apa-apa ya, misalkan kalau yang mbah-mbahnya tidak punya misalnya nomor telepon dikosongin juga nggak apa. Ini kalau misal perbaikan. Pak Adi mau tanya Pak. Pak Rizky monggo.
Berarti kalau di meja 1 itu nanti mereka bawa syaratnya apa saja, Pak? KTP saja KTP atau sama form screening, Pak. cuma itu aja ya, sama seperti kita kemarin ya berarti ya? KTP-nya apakah harus KTP asli atau boleh fotokopian, Pak? KTP asli. Harus asli ya? Iya, asli. Kalau misalkan Kalau ada yang ke misal sana bawa- nggak bawa asli gitu, Heeh. harus Iya. balik atau gimana, Pak? Karena kemarin ada yang Mbak Kusin ya, nggak bawa KTP asli juga bisa sih, Pak. Oh, pakai ya boleh sih. Yang penting kan NIK-nya kan, yang penting kan NIK-nya gitu ya. Di KTP atau Kalau- KK sebenarnya ya, untuk KK juga verifikasi data sih. Jadi yang dipakai kan NIK-nya itu. NIK-nya ya, nggih. Oke, Pak. jadi Mantap. kalau nggak ada KTP maka KK nggih. Karena yang dicek adalah NIK. Memang harus dipastikan yang bawa KTP itu adalah orangnya sih sebenarnya. Karena ya kasusnya pernah kejadian katanya sih harusnya belum menerima vaksin karena ya, dianggap masyarakat umum itu tadi, tapi mungkin karena pakai KTP orang lain, entah itu mungkin saudara atau mbahnya itu, jadi dia bisa sudah divaksin itu. Padahal pada saat mbahnya mau divaksin lagi, dia sudah terdata sudah tervaksin gitu. Begitu. Makanya ya kalau bisa memang asli, tapi kalau nggak bisa ya udah itu mentoknya yang penting ada NIK-nya. Ya. Berarti mau tanya Pak Denny, Pak Adi, pada saat kita mendaftar, mencek pendaftaran, ternyata dia sudah bawa nih. Berarti ketika cek, NIK yang dia berikan itu tidak muncul datanya. Mungkin saja kan ya, ada yang tiba-tiba nyelonong datang ke kita. Berarti itu kita arahkan ke depan ya. Ya sudah di screening di meja 1, Pak. Kayak kemarin sama Dokter Tias itu, Pak. Sudah di screening siapa aja gitu, Pak. Di meja sebelum kita berarti. Ya, 0, meja 0 namanya, Pak. Terus ada juga pengalaman saya kemarin itu ada juga yang tidak bawa form screening. Nah itu di bagian kita yang meja 1 itu menyiapkan atau tidak gitu. Kadang kan ada juga kan yang karena terburu-buru tertinggal gitu, sudah ngisi gitu sebenarnya form screeningnya dari rumah, dia lupa. Kita siapkan nggak di situ? Harusnya di meja 0 sudah disiapkan. Jadi karena di meja 0 itu kan screening yang berhak dan tidak berhak juga sama data tadi, validasi data, baru setelah kita memasukkan data registrasi data dari meja 0 tadi, dari yang pihak Traveloka-nya tadi. Jadi harusnya di situ sudah harus dilengkapi dengan screeningnya tadi untuk di meja 0 tadi. Ya, kalaupun nanti yang ada yang kelolosan, berarti tetap kita arahkan ke meja yang sebelum kita ya. Gitu ya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Gladinya tadi hari Minggu. Hari Minggu jam 13, Bu. Jam 13 di JEC ya? JEC. Ya, nanti ketemu dengan Pak Rahma ya, atau Pak Sugi. Pak Sugi ya, Pak Uki. Rahmat dan Pak Uki. Nanti kalau ada apa-apa mungkin kalau ada apa-apa mungkin nanti bisa ditanyakan di grup ya, karena nanti di situ ada Pak Ugi juga yang sudah masuk dalam grup, jadi Bapak Ibu bisa tanya langsung untuk beliau. Oke, Pak Rizky. Oke, satu lagi Pak, mungkin kalau di undangan itu kan kita dari jam berapa? 6:30 tadi ya? 6:30 sampai jam 12 ya Pak ya? Sampai jam 12 ya berarti itu? Oke. Karena puasa, sampai jam 12. Oh. Jadi nanti kurang kalau lebih hari itu satu Jumat gimana ya? Kan Jumatan berarti nggak sampai jam 12. Mungkin ya Pak, nggak sampai jam segitu nggih. Kalau nggak salah. Menyesuaikan ya kayak ya? Iya. Nanti kurang lebih itu satu hari 1.500 nih Bapak Ibu. Oh. 1.500 tapi kan ada 1.500 20 meja kan nggih. menyesuaikan ya Pak ya? Menyesuaikan. Jadi kalau misalkan belum selesai jam 12 ya mungkin bisa itu ya, bisa molor ya.
Ya enggak? Kayaknya udah disesuaikan itu Pak, karena kayak yang kemarin itu kan 10 meja ya kalau nggak salah ya. Tapi kalau ini kan udah diperbanyak jadi 20 meja nih. Jadi 20 meja untuk di pendaftaran, kemudian screeningnya 20 meja, kemudian vaksinnya ada 15. Observasinya 20 meja. Jadi lebih banyak daripada yang kemarin nggih. Kalau kemarin kan sampai sore nggih. Kalau ini kan hanya setengah hari. Jadi udah 2 kali lipat. Oh, nggih. Ya, Oke, kemungkinan Pak. sudah diatur waktunya sudah selesai sebelum jam 12 ya mungkin yang lebih banyak ya berarti ya. Ya. Mohon izin bertanya, Bapak Ibu. Ini titipan dari Bu Lena. Kata Bu Lena kemarin ada tanda tangan untuk di form apa Bu? Di form screeningnya ya Bu ya. Itu kita tanda tangan buat nanti. From screening bukan di tempat. Bukan di tempat kita. Bukan nggih. Nanti screening dari meja di meja depan. Meja satu hanya pendaftaran saja, memastikan bahwa datanya sudah benar dan sebagainya, sudah terregistrasi. Tadi yang satu lagi Pak Denny Maturnuwun, apa untuk menyimpan di notepad-nya itu yang mananya yang disimpan? Itu username. User sama password-nya. Oh, gimana contohnya? Karena setiap 3 menit kalau nggak digunakan, itu otomatis kita harus login lagi, Bu. Ya, harus login supaya memudahkan, nggak salah dan sebagainya. Langsung aja kita copy paste dari notepad itu ya. Gitu. Jadi tinggal dipindah-pindah saja. Nggih, matur nuwun. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin menambahkan nanti yang di NIK-nya nggih, Bapak Ibu harus pastikan 16 digit nggih. Kalau tidak 16 digit maka tidak bisa dicari, nanti kosong. Harus benar-benar dipastikan 16 digit. Mungkin ada lagi. Pak Wahyu mau menambahkan atau lagi? Kita berarti setiap hari harus 20 ya, yang di Jason meja pertama. Mbak Ayu, Maaf, nanti PowerPoint-nya yang disampaikan tadi di-share ke kami kan ya? Ya, nanti bisa di grup nih. Oh iya, terima kasih. Jadi gladi resik fixnya kapan Pak? Iya, gladi resik hari Minggu jam 1 ya Pak Den? Ya, jam 1:30. Di gladi resik ngapain aja Pak nanti? Gladi bersih itu nanti mencoba kalau sudah ada akunnya itu kan Pak untuk user sama passwordnya, nanti Bapak Ibu bisa mencoba masuk ke sistem ini menggunakan akun dan password tersebut. Termasuk juga nanti di akun verifikatornya. Oh, kita nggak perlu bawa laptop dari mereka semua. Ya, laptop dari mereka nih Bapak Ibu, sehingga kita tidak usah membawa laptop nih. Membawa laptop bisa sih, tapi tidak digunakan sih. Apakah pada hari setiap harinya itu ada ininya nggak ya Pak? Tim pengawas atau misalnya kalau masalah itu tidak terpecahkan ya, secara hierarki, kemudian ada istilahnya tim monitoringnya atau siapa tim IT-nya gitu. Nanti Adik, monggo kemarin disampaikan nggak ya Pak Adi? Kayaknya nggak nih. Kalau kemarin nggak sih, maksudnya tetap ada dari dinasnya kan yang sebagai ya supervisor atau misalnya yang di atasnya kita untuk yang membackup ya kalau misalnya ada kendala atau kesulitan. Mungkin nanti bisa ditanyakan ya pada di grup juga bisa langsung lewat di grup. Di situ memang ada grup dari Dinkesnya Pak Rahmat atau Pak Ugi yang mewakili, yang beliau koordinator dari vaksin di Dinkes provinsi. Pengalaman yang kemarin waktu vaksin 1 itu ketika ada kesulitan si petugasnya melambaikan bendera gitu. Jadi ada bendera merah ya Bu ya. Gitu. Jadi, dan itu petugasnya biasanya selalu keliling kok yang dari Dinkes.
dari masing-masing meja itu yang saya tahu ya, karena saya biasa di meja 3, tapi untuk meja 1 memang juga baru mau kali ini. Itu selalu dikelilingi, bolak-balik dikelilingi, ada kendala atau tidak, itu biasanya selalu dimonitor. Gitu. Ada panitia tersendiri Bu Isti? Ada, ya masing-masing meja itu sendiri-sendiri. Jadi misalkan yang meja 1 ya khusus meja 1, meja 2 khusus meja 2. Jadi yang tugas sudah ada sendiri-sendiri. Terus yang biasa tidak biasa menggunakan mouse, biasanya kan kalau yang di meja 2 itu dulu teman-teman diminta untuk bawa mouse. Kalau yang tidak biasa harus cuman nggak pakai mouse gitu loh. Itu pada bawa sendiri-sendiri, karena di sana yang disediakan yang sudah-sudah itu hanya laptop saja, mouse-nya tidak disediakan. Ya, terima kasih Bu Isi tambahannya. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi dong. Pak Yuda. Meja 1 itu kan pendaftaran ya, ibaratnya kan pendaftaran ya. Tapi kalau boleh tanya nih, bagi yang sudah pengalaman kemarin, dosis untuk sekali penyuntikan itu berapa ya? Nah, monggo Bu Istri nih. Enggak, dosisnya kalau untuk penyuntikan itu dosisnya itu setengah cc, dan itu spetnya pun ya 0,5, dan itu spetnya kemarin ada yang khusus, ada yang menggunakan spet solosot biasa itu. Kalau solosot itu yang tidak bisa ditarik itu. Terus kemudian kalau yang pertama itu pernah menggunakan spet yang bersayap. Nah, sehingga waktu itu untuk meja 3 pun pertama kali juga kita di briefing untuk penggunaan spetnya, karena kalau nggak tepat kemarin itu juga ada yang istilahnya tidak sampai bunyi klik, itu obat masih tersisa di dalam spet. Itu untuk yang awal-awal itu masih terjadi hal yang seperti itu. Kemudian cara penyuntikannya pun tidak perlu diaspirasi. Jadi tidak ada aspirasi, karena katanya itu untuk mengurangi rasa sakit. Dan kemudian tidak boleh dicemol atau dicubit itu loh kalau nyontek. Jadi ya tidak boleh, malah justru ya biasa saja, tidak boleh itu. Nah, itu yang penting di dalam hal penyuntikan, dan nanti di situ pun juga sudah ada protap yang ditulis di atas meja. Dan kalau yang di meja 3 ini kebetulan yang di meja 3 itu kan juga diminta dari ibu itu juga diminta itu, karena harapan dari Dinkes itu orangnya tidak ganti-ganti, jadi mereka sudah ini karena sudah berkali-kali sehingga sudah punya pengalaman memberikan suntikan. Ya meskipun kadang-kadang ada 1-2 yang ganti karena suatu masalah, tapi kemarin itu himbauan dari Dinkes kalau bisa jangan ganti-ganti karena sudah pada pinter gitu. Ya itu informasi yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Jadi kita cuma di meja 1 ya Pak? Kita hanya di meja 1 saja Pak Yuda. Screening, registrasi, dan untuk pendaftaran Pak Yuda. Registrasi dan pensi ya? Registrasi dan verifikator. Jadi dua fungsi sih sebenarnya. Jadi registrasi untuk yang memasukkan data tadi apakah sudah betul atau enggak. Kalau oke berarti diregistrasi, tapi kalau salah datanya maka kita lakukan perubahan data dengan cara masuk akun verifikator tadi. Nah, di situ kalau yang sebelumnya memang beda-beda meja, cuma kan kalau orangnya pindah meja itu kan harus ngantri lagi, kan sayang, terus balik lagi ke meja 1 lagi yang pertama, jadi malah kelamaan dan ngantrinya tambah panjang, maka sekaligus jadi meja 1 itu sebagai registrasi dan verifikator. Begitu. Jadi nanti besok tensinya kok tadi ada menjelaskan tensinya, tensi itu di meja 2. Di meja 2, Pak. Meja 2, Pak. Di meja 2 tensi. Iya. Itu kan di situ satu saja Pak Yuda. Kita hanya di 1 saja kalau 1, ya. Yang Unrio kita hanya di meja 1, meja Pak. Meja 2 itu yang ya, kalau meja 2 itu yang duduk di meja 2 itu biasanya 1 dokter, 1 perawat atau 1 dokter, 1 bidan. Itu
yang bertugas, kemudian biasanya yang perawat atau bidan itu melakukan pengukuran tekanan darah. Itu pun yang sudah tensinya pada bawa sendiri. Ya, mungkin tambahan ya Bapak Ibu, di meja 1 nanti melihat juga di meja 2 ya, apakah di meja 2 itu penuh atau enggak ya. Kalau misalkan di meja 2 itu kursinya penuh, maka Bapak Ibu itu di meja 1 nanti agak memperlambat ya, dengan cara ngobrol supaya nanti kalau dia maju ke meja 2 tidak berdiri ya, karena kursinya kan takutnya kurang ya. Jadi kemarin pesannya lihat juga kondisi di meja 2 bagaimana gitu nggih. Iya, biasanya panitia juga ikut berperan di situ. Kalau tahu di meja 2 penuh itu ya konselo wae yang sebelumnya seperti ya, makanya kan slow di pendaftaran ya. Ya, kalau dulu ketika saya tugas di meja 3 karena di meja 4 atau ruang observasi itu penuh juga le nyontek kan alon-alon wae, yaitu tadi dengan cara dijak ngobrol ya. Ya, betul ya, itu. di meja berapapun seperti itu. Oke, gitu nggih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu atau tambahan dari teman-teman, Pak Adi, Mbak Ayu, Mas Ranto, Mbak Farida. Sampun, Mas Denny. Sampun nggih. Satu meja berpasangan nggak Pak? Satu meja 1 orang nggih. Satu orang. Nggih, karena ada 20 meja Pak besok Pak nggih. Iya. Pak Yuda minta ditemani siapa Pak? Kowe wae. Aku gelem kowe wae. Ora apa-apa, aku bagian lap-lap. Pak Yuda ini. Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Ya. Materi sudah di-share ya di kolom untuk materi sudah di-share di chat atau enggak nanti juga di grup ya, Mbak Ayu? Ya, siap-siap. Ya, nanti rekamannya mungkin bagi teman-teman juga bisa di-share ya. Ya. Oke, mungkin itu saja nggih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan sosialisasi vaksinator meja 1 nggih. Mungkin untuk kegiatan kita pada pagi hari ini kita tutup, tapi sebelum kita tutup kita berdoa dulu karena tadi dibuka dengan doa maka diakhiri juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami persilahkan. Terima kasih banyak Pak Denny. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Monggo bisa live nih. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Mas Denny dan teman-teman. Nggih pripun Pak? Grupnya di-share di grup mana? Yang itu Pak, yang vaksinator Pak. Aku rumah belum Pak. Jangan-jangan nomornya salah Pak. Sebentar Pak, karena ada 2 ya. Nanti masukkan lagi Pak yang satunya. Nomornya Pak Yuda yang baru Pak Denny. Salah nomor. Baru toh. Sama Bu Endang kayaknya belum masuk. Saya itu ada 2 ini. Sinten Bu? Bu Endang Listiawati udah masuk belum ya? Di grup kayaknya belum ada. Belum Mbak. Belum ya? Belum. Ya Mbak Endang. Saya masukkan nih. Oke, Bapak Ibu bisa meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih Bapak Ibu. Matur nuwun semuanya. Terima kasih. Saya kayaknya juga belum masuk di grup loh. Ya nanti sama Bu Ida nggih, Bu Farida nggih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kita tutup ya. Iya, bisa ditutup.